Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasin. Dalam part 3 ini yang sudah saya bilang di part 2 di editing Snapseed, kita akan belajar tentang lens blur ya. Khususnya seperti saya yang dahulu menggunakan Xiaomi 4A belum support dengan kamera yang dual kamera, itu akan sangat sulit untuk bokeh ya. Contohnya seperti ini waktu saya menggunakan Xiaomi 4A ya. Nah, jadi nanti kita belajar bareng gimana sih cara buat bokeh manual ya, walaupun tidak sempurna yang mungkin dual kamera atau DSLR ya. Nah, atau bisa juga seperti ini. Nah, ini juga saya menggunakan manual. Dan seperti ini. Nah, ini saya menggunakan bokeh manual, ini juga manual. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, langsung saja kita cari. Nah, seperti ini saya juga manual ya. Terlihat kan bokehnya nggak natural ya. Nah, ini kita pakai manual. Nanti bagaimana caranya? Langsung saja kita buka. Saya akan menggunakan foto yang ini. Nah, ini sebelumnya ya, tidak bokeh ya fotonya ya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman. Oke, kita langsung saja buka Snapseed-nya. Ya, untuk editan kali ini kita belajar fokus di lens blur ya. Hanya di lens blur, karena ini fotonya sudah saya edit. Nah, ini akan ada lingkaran seperti ini. Ada rentang blur, transisi, dan tingkat vignette-nya. Nah, tingkat vignette ini sama seperti vignette biasa. Transisi ini yang lingkaran di luarnya untuk mengatur bokehnya, jadi nggak keseluruhan nih, ada jarak ya. Kalau untuk rentan blurnya ini berapa blurnya? Blurnya semakin tinggi kita geser ya, semakin blur. Lihat di luar lingkarannya. Nah, sedangkan transisinya itu ibaratnya dalam lingkaran itu di titik tengahnya itu enggak blur, tapi yang lingkaran berikutnya itu lumayan blur, dan di luar lingkarannya itu semakin blur. Nah, simpelnya seperti itulah penjelasannya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini saya kembalikan normal di angka segini. Oke, selanjutnya kalau kalian mau belajar manual blur, pertama kalian jangan seperti ini, jangan langsung oke checklist, enggak. Pertama kalian adalah kecilkan lingkaran yang ada di tengahnya seperti ini. Nah, jadi biar blur ya, biar blurnya keseluruhan. Nah, tergantung posisi foto ya. Kalau posisi fotonya portrait, kita bisa taruh lingkaran kecilnya ini di tubuh si objek atau si model. Nah, karena ini saya landscape fotonya, otomatis saya tidak ditaruh di objeknya ya, karena takutnya nanti nggak sempurna. Nah, tinggal mengecilkan transisi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat di sekeliling yang dari lingkaran ini sudah mulai ngeblur semua ya. Nah, selanjutnya setelah transisi kita kecilkan secukupnya, rentang blurnya ini jangan terlalu, nah seperti ini, jangan terlalu full ya, karena semakin dia lingkarannya mengecil, blurnya juga semakin besar. Oleh karena itu, teman-teman, saya biasa menggunakan di angka plus 18. Nah, sebenarnya tidak masalah ingin lebih blur, tapi menurut saya itu akan berlebihan jatuhnya. Jadi saya akan biasa menggunakan di angka plus 17 atau plus 18 seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita geser biar kita target mana yang akan di blur. Selanjutnya teman-teman checklist. Nah, ini belum jadi sepenuhnya. Jadi teman-teman yang seperti saya bilang, di samping share itu ada lihat pengeditan. Nah, seperti ini. Klik lihat pengeditan, lalu klik yang gambar kuas. Nah, ini akan ada seperti layer ya, sebelum sesudah tuh ya, bisa dilihat. Nah, teman-teman cukup diklik sesudah, tetapi dengan lens blurnya jangan 100, kita turunkan menjadi 0 ya. Lalu kita zoom ke
objeknya. Nah, seperti ini kita hilangkan yang tidak ingin terkena blur ya. Memang cara ini enggak 100% sempurna kayak yang punya dual lens ya, atau DSLR pada umumnya blurnya. Tetapi setidaknya kalau teman-teman ingin membuat foto kalian lebih keren, bisa blur gitu khususnya seperti saya dahulu pengguna Xiaomi 4A. Nah, ini bisa menggunakan teknik ini ya, kecuali teman-teman yang sudah punya dual kamera ya, itu sudah pasti bisa langsung bikin bokeh. Nah, seperti ini ya, nggak apa-apa kalau sisi-sisi kanannya itu terkena, itu nggak masalah, nanti kita bisa rapikan. Nah, seperti ini. Atau biar teman-teman lebih mudah, bisa menggunakan gambar mata yang ada di pojok kanan bawah. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Nah, kita ini dulu ya, terus kita gesek-gesek terus. Yang mana yang harus kita buang blurnya, dan yang mana yang tidak kita buang. Oke, kita zoom kembali. Gunanya yang mata ini biar kalian lihat mana yang kalian hapus, mana yang tidak. Nah, seperti ini kan ada yang tertinggal tuh ya. Nah, inilah gunanya gambar mata tadi. Kita tinggal merapikan saja, nanti kalau misalnya ada yang terlewat tidak apa-apa. Nah, seperti ini nggak perlu cemas, biarkan saja. Yang penting kita hapus terlebih dahulu yang tidak perlu. Nanti kalau yang tidak sesuai bisa dirapihkan. Ini mohon maaf saya menggunakan foto ini ya, karena menurut saya foto ini menarik. Sebenarnya bisa aja pakai foto model, tetapi HP saya yang Xiaomi Redmi 8 sebelumnya dijual, dan foto-fotonya ada di sana semua, nggak sempat dipindahin. Nah, itu jadi seperti ini deh, foto mentahannya hilang semua. Jadi saya menggunakan foto yang ada, sedangkan foto model yang di galeri saya itu yang udah diedit seperti ini semua, jadinya nggak mungkin kita edit ulang ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini masih belum sempurna ya. Nah, seperti ini. Itu yang terkena nanti bisa dirapikan. Jadi sementara teman-teman bisa seperti ini dulu ya. Oke. Nah, ini juga ya, teman-teman hanya butuh imajinasi ya. Kembali lagi, ini nggak asal seperti ini gitu, maksudnya butuh imajinasi juga, perkiraan mana yang kena blur, mana yang tidak gitu ya. Jadi teman-teman sering mengamati foto-foto blur saja, kira-kira yang ini blur apa enggak gitu, jadinya teman-teman tahu mana yang harus di blur. Nah, oke, selanjutnya kita klik hilangkan mata tadi. Nah, ini akan terlihat kan, dan ini masih ada bekas-bekas seperti ini. Saya bilang teman-teman bisa naikkan ke 100 kembali, lalu dirapihkan seperti ini. Nah ya, teman-teman zoom. Nah, malum ya, pecah ya. Ini hasil HP saya yang lama, Xiaomi 4A. Kalau ada foto modelnya mungkin lebih bagus ya, lebih enak, karena rata-rata pasti banyak yang foto model. Tapi ini kenapa saya menggunakan foto ini juga ya, karena memang artinya foto apapun sebenarnya bisa, tergantung teman-teman mana yang mau di blur seperti ini. Dan ini mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf nih, agak 18 plus ya objeknya ya, karena menurut saya ini keren aja gitu sih, bapaknya lagi ngadain rumput laut. Ini modelnya ini petani rumput laut di Bekasi Utara. Nah, seperti ini ya. Memang yang saya bilang kembali, ini tidak sempurna bokeh yang di DSLR atau di HP dual kamera ya. Kita namanya juga kita menggunakan manual ya, otomatis pasti tidak terlalu sempurna terlihatnya. Oke, sekarang kita cek sebelah sini. Oh, ini kena. Nah, teman-teman bisa atur lagi, misalnya terkena lagi yang
harusnya tidak blur. Nah seperti ini, atau lebih zoom lagi biar teman-teman bisa terlihat lebih jelas. Nah seperti ini. Nah, kembali lagi saya bilang butuh imajinasi juga ya, jadi teman-teman nggak asal mana yang mau di blur ya. Jadi teman-teman harus peka juga, oh sebelah sini, nah seperti ini kan di samping rumput laut ya, ini bukan rumput laut nih, jadi harus di blur. Nah, jadi memang butuh imajinasi teman-teman juga. Nah seperti ini, nah, ini kalau kena tinggal dikurangi kembali tangannya. Nah, oke, sebelah sini kita zoom, tidak zoom. Nah ini zoom. Maaf ya 18 plus ya gambarnya ya. Oke, kita lihat ada yang ada sebelah sini ya. Nah ini sedikit saja. Oke, kalau yang ada garis seperti ini ya biarkan saja ya, itu memang seperti itu ya, jadi nggak sempurna. Nah ini sepertinya ada titik ini nih, kita harus hilangkan. Nah oke. Nah selanjutnya saya biasa berimajinasi bahwa yang garis yang merah-merah di bawah ini mungkin sedikit aja blurnya ya. Nah seperti ini juga, ini harus lebih peka, kita naikkan ke 50. Nah, kita blur karena ini jaraknya bukan yang bawahnya itu kan bolong tuh, otomatis kan ikut ngeblur ya kalau kamera gitu. Nah oke, kita lihat lagi. Nah seperti ini kita mainkan di 75 atau di 50. Nah, di pinggiran ini kita seperti ini kan. Nah, jadi biar nggak terlalu ngeblur. Lalu setelah ini juga nih ketinggalan. Oke. Lalu setelah selesai, teman-teman bisa cek ulang. Nah seperti ini, kira-kira sudah sempurna, klik checklist. Nah inilah hasil ya dari menggunakan lens blur di Snapseed. Teman-teman bisa lihat, saya zoom. Nah ini memang tidak akan, hasilnya saya bilang tidak akan sempurna maksimal ya, tapi setidaknya teman-teman bisa, khususnya ya yang foto menggunakan handphone lama yang pakai single kamera, jangan langsung waduh saya foto objeknya ini nggak bisa ngeblur nih gitu kan, foto backgroundnya nih kan objeknya kalau sama backgroundnya nyatu kelihatannya gimana gitu ya. Bahkan saya juga pernah dikomen oleh salah satu tukang foto ya saya nggak menyebut fotografer deh ya, bahwa katanya objek kok sama backgroundnya nggak sama gitu ya. Saya bilang memang ini hasil handphone gitu, tetapi setelah saya pelajari, saya cari tahu lebih jauh, oh ternyata saya bisa akali dengan seperti ini gitu. Jadi, dan ini juga bukan hal baru ya, mungkin di YouTube juga sudah banyak. Cuman saya waktu itu nggak sengaja ngorek-ngorek Snapseed ya, jadi taunya otodidak. Padahal pas saya buka YouTube ternyata memang sudah ada. Ya itulah kenapa kita kalau punya editing, kita harus perdalam ya. Misalnya teman-teman punya Lightroom ya, perdalam Lightroom dengan coba-coba ya. Kalau langsung preset kan kayaknya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya intinya mau kasih tahu teman-teman bahwa lebih banyak belajar kembali, lebih banyak memperdalam kembali sebelum kita lebih jauh gitu ya. Jadi kita ngorek-ngorek sendiri dulu seperti itu ya. Tapi teman-teman gak masalah karena zaman sekarang sudah modern, mungkin tutorial juga sudah banyak, jadi teman-teman gak perlu ribet. Nah oke, saya akan tekan seperti ini. Nah ini sebelum, nah ini sesudah, sebelum, sesudah ya. Jadi teman-teman bisa lihat inilah cara menggunakan lens blur ya. Mungkin cukup sekian untuk video yang part 3 ini tentang lens blur. Next video ya kita akan belajar yang lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.